Oke, apa yang terjadi ketika kita berada di luar frekuensi itu tersebut ya? Nah itu ada kejadian sih, jadi ini segera cerita ya. Jadi ada masih teman suamiku yang memang bikin mesin frekuensi itu, dan dia bikin itu karena dia sembuh. Dia tuh diabetes, diabetesnya udah parah ya, udah sampai mesti amputasi. Dia buat mesin frekuensi, patokannya dia dari Nikola Tesla itu kan. Dia buat bermacam-macam frekuensi, itu rumahnya dia tuh pakai koil apa gitu kan istilahnya. Dia buat alat kecil dipakai dan pinggang. Nah pada saat itu dia tahun 2014, mungkin itu cikal bakal aku terjun ke indigenous mind mungkin ya. Jadi 2014 itu bulan April aku ingat, aku pengen bikin orgon. Tapi kan waktu itu Bapak itu cerita, bagus Novi kalau masukin emas beneran, dia bilang gitu kan. Jadi disolder pakai emas. Nah aku udah bawa emasnya tuh nggak nyampe ke tempat dia, 2 kali ke sana nggak nyampe. Nah dia tuh dengar kabar dia meninggal. Pada saat dia terima kontrak, dapat kontraknya project untuk menggantikan kuantum. Pernah ada kalung kuantum. Sekarang terkenal kan bioglas tuh. Yang bioglas MCI itu kan juga sama energi, sama kayak orgon sebenarnya. Nah terus dia saking excitednya, dia mau bikin sampel kan, dia keluar dan dia tidak bawa, dia tidak pakai alat itu, jatuh meninggal, langsung meninggal di tempat. Jadi dia meninggalnya karena, makanya aku tadi nggak begitu aku punya kakak sepupu bilang, Vi itu kamu mesin itu jangan harus kamu nyalain terus ya, dia bilang kamu mesti bisa mandiri gitu, nanti jangan terikat sama shield itu terus. Jadi itu aku mulai pelan-pelan, jadi nggak terlalu tergantung sama. Jadi kita benar-benar harus melatih dari tubuh kita sendiri. Nah aku jadi ingat ya, kalau dulu ada masa di mana aku suka tidur menggunakan apps hipnotis itu kan, dan itu kan ada juga apps yang frekuensi sekian. Binaural beats. Binaural beats. Ini untuk ini untuk ini. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Kalau itu kan suara ya, mungkin suara yang kita dengar suara gitu. Di kupingnya. Itu aktivasi otak tengah kan. Nah, waktu itu kan penasaran. Jadi gue dengerinnya tiap hari, tiap malam, tiap tidur. Itu nggak boleh seringan juga sih. Jadi tergantung. Oh gitu. Jadi tergantung. Karena tapi mungkin emang logikanya kan ya otak kita kan menerima sinyal ya. Jadi kayak dari bentuk suara dan sampai yang suaranya tidak terdengar kan gitu. Jadi waktu itu sih penasaran, jadi sering dengerin gitu. Iya, aku punya kakak juga sering dengerin gitu. Aku sih memang nggak pernah. Lagi pasti kasih tahu gitu kan. Jadi mesinnya ada di rumah, cuman jarang nyalain, dan itu dipakai kalau misalnya in case aja gitu. Kalau mau udah pergi mau capek, aku pakai aqua botol, aku taruh dalam mesin, ada bikin sendiri ya, pakai toples gitu kan mesinnya, ada coil, taruh, nyalain, udah diam semalaman tidur, bangun kita minum, dan itu energi itu bertahan nggak lama, kalau dalam air hanya 3 jam doang kok. Jadi itu untuk itu ya, untuk nambah power, nambah tenaga gitu ya. Nambah wow power. Nggak dibisnisin aja tuh. Air kangen. Itu masih mut-mutan anak-anak indigo itu. Aku kadang-kadang please deh gitu, mereka tuh kadang-kadang tuh moodnya itu loh. Karena aku punya teman temannya dia itu jualan botol, jualan botol yang sudah diisi energi gitu. Jadi kalau kita masukin air itu bisa punya khasiat gitu, ada testernya juga kok itu. Terus kupikir, aduh kaitannya apa ya, lu cuma jualan botol doang gitu kan, dikasih embel-embel itu gitu kan. Tapi kalau dikaitkan dengan itu mungkin itu botol pertama kali dimasukin kali itu ya frekuensinya atau nggak ngerti sih, cuman seperti itu. Tapi itu bisa dibuktikan kok. Kalau air gitu vortex lah, kita nyebutnya air vortex, air doa. Jadi kalau ada energi, kayak air putih itu alirkan energi, otomatis kan ada molekul-molekul dari energi kita. Itu berasal dari energi panas. Jadi kan tubuh kita sendiri kan sebenarnya mengandung listrik kan, sama kayak komputer, kayak HP. Jadi kalau dialirkan aja di situ, untuk pembuktiannya taruh aja di kulkas 3 jam, 4 jam atau 5 jam, batu kelihatan kok. Apa molekul-molekulnya. Oh. Iya, kristal-kristal esnya. Oh, I see. Ya. Asik kok, anak-anak suka bikin uji coba gitu. Oh, oke. Sains
dengan Iya. Makanya indigo dibilang minimal IQ harus 120 kan. Walaupun banyak pada protes. Wah, gue IQ jelek. Ah, bullshit lah. Lu belum tes IQ aja kok. Nah, makanya itu kan IQ 120 kita mesti menggunakan logika juga gitu kan. Jadi hal-hal yang dianggap mistis itu sebenarnya bisa dijelaskan secara logika. Dan hal logika bisa kita bawa ke mistis juga sebenarnya gitu. Dan nanti kalau lari ke pemahaman klinik-klinikan lah, itu sebenarnya kan logika semua. Cuman mungkin untuk menjelaskannya nggak semua orang bisa ngerti. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis itu kan sebenarnya ada maknanya, ada filosofinya. Semua orang nggak mikir ke situ. Iya. Biar simpelnya, karena ribet jelasinnya, biar nggak muter-muter. Jangan diminum, nanti setannya marah gitu. Itu aja. Sebenarnya sih mitos jadinya kan. Iya. Oh, wow. Oke. ngomongin teh dan kopi ya. Iya, kita ngopi. Jadian tuh, ya kan? Main aja ke Cikarang. Iya. Ngopi tempat aku. Iya. Oke, tapi oke. Kalau dikaitkan dengan malaikat, dengan Starship. alien gitu, kayak apa ya? Lalu misalnya alien gitu ya, kan itu kan udah nggak tahu ya. Kalau ngelihatnya alien itu sebagai apa sih? Sebagai kayak kita manusia juga atau emang makhluk astral atau apa gitu? Alien itu ya sebenarnya sih kalau untuk ini mungkin jin ya, dia bilang itu jin lah gitu kan istilahnya. Tapi juga dia bilang itu hasil story karya militer Amerika gitu untuk melindungi suatu tempat yang memang merupakan tempat mungkin penelitian dia atau yang besar gitu kan. Iya, mungkin seperti itu. Jadi istilahnya something big yang diumpetin gitu, orang nggak pernah jadi takut-takutin. Dia ada semacam biar orang nggak kesana lah gitu sebenarnya. Dan kalau menurut aku sendiri, sesuatu yang susah dijelaskan gitu. Jadi mereka cuma dia ada mah dimasukin ke sugesti yang negatif, nggak banyak nanya. Nah, misalnya untuk orang tua gitu ya, kan orang tua kan ya menyadari anaknya ada sesuatu kayak gitu, perbedaan. Kalau menurut Mbak Novita sendiri bagaimana untuk menangani anak yang seperti itu, yang punya kecenderungan kayaknya indigo deh. Gimana? Nah, untuk anak sendiri itu kan kadang-kadang ya, sorry aku agak sedikit jelasin di awal juga ya. Anak punya perbedaan atau nggak ada perbedaan itu kita bisa lihat dari satu, kalau aku lihat dari tanggal lahir dari dulu, mereka memang punya basic. Dari tanggal lahir ada? Dari basicnya dulu tuh, dari proses persalinannya, terus tanggal lahir yang bisa ketahuan. Satu itu dulu. Terus kedua, lingkungan. Mesti lingkungan dulu dong. Kebanyakan anak-anak tuh, mereka mendapat brand indigo oleh karena orang tua yang menjadikannya seperti itu. Anak gue mesti lihat gini, anak gue gini. Padahal belum tentu gitu loh. Bisa jadi kan anak generasi sekarang kan udah terupgrade. Dia udah cerdas. Dia bisa tahu, nih mama nih gimana caranya biar mereka melakukan apa mama boleh. Kalau aku bilang begini berarti mama ngikutin. Ya kan misalnya karena aku dari tahun 2000 dari tahun 99 malah aku udah berhubungan dengan anak-anak kecil ya. Jadi bukan parenting sih, aku kan karena ngajar sempoa. Jadi otak kanan, sedang otak kanan kan. Di otak kanan terus ngajarin sempoa terus bahasa Inggris. Jadi anak kecil terus aku ketemunya. Dari situ aku tahu karakter anak-anak ini. Dan kebanyakan mereka tuh besarnya itu dibesarkan oleh judging orang tua. Begini otomatis tanpa sadar kita ngeliding anak itu seperti itu gitu loh. Makanya aku bilang, aku bikin tes untuk indigenous. Jadi untuk melihat basic anak ini di mana. Basicnya di aura merah, kuning, hijau kan di Magic Web ini itu kan. Aku bikin tes sendiri dan itu aku kombinasikan dengan tes IQ atau tes SQ segala macam semacam kayak tes sidik jari, tapi jadi aku kombinasikan semua sama tambahin dengan wawancara. Ya tujuannya itu aku kadang-kadang melihat sayang ya kita tuh sebenarnya kita punya frekuensi tuh lumayan. Indonesia ini punya frekuensi untuk manusianya lumayan. Tapi rata-rata gitu. Iya. Tapi entah kenapa dibuat itu cerita juga bapak itu juga sih. Jadi dibuat tuh rendah gitu loh istilahnya. Jadi ada semacam kayak
penekanan jadi yang masukkan sugesti biar kita tuh tetap berada di frekuensi bawah gitu loh. Jadi aku mau melihat anak-anak ini mereka punya basic di mana. Jadi jangan sampai banyak kan berjalannya waktu bukannya mereka terupgrade, jatuhnya malah downgrade. Oke, berarti akan ada kaitannya dengan segala informasi yang dikonsumsi sama anak-anak dong. Benar. Maksudnya, karena itu kan yang akan menjadikan mereka upgrade atau downgrade gitu ya. Lingkungan. Lingkungannya gitu. I see ya. Ya karena itu akhirnya pengaruhnya kan dari tontonan, mostly yang paling banyak ya, tontonan, Iya, anak sekarang jarang gaul. konten YouTube, film, bioskop yang mereka ini. Aksesnya banyak. Gitu. Artinya guys, kalau kalian selalu bikinnya setan pocong dilempar panci terus gitu, itu nggak baik buat penonton kita. Jadi be more responsible lah. Maksudnya karena kan jadi downgrade juga gitu. Ya kalau mau buat seru-seruan sih seru-seruan ya. Cuman kan kalau kita yang nonton kan dede kita kan jadi nggak, yang harusnya bisa frekuensinya tinggi jadi Turun lagi. ngelihatnya begitu-gitu aja gitu. Jadi Turun artinya lagi. kita punya tanggung jawab buat konten kreator sih gitu untuk lebih ini. Oke. Lebih ke edukasi lah. Nah, tapi aku pengen banget sih Mbak, pengen sesekali gitu ya kalau ada lagi ngumpul-ngumpul, Iya. pengen lihat gitu kan situ, nggak tahu gue meledak kali yang luar gitu. Ya, Jadi paling ntar bingung. Paling bingung. Di rencana yang lama kan, lu ingin melakukan itu. Gitu. Iya. Jatuh. pengen Maybe. tahu gitu. Iya, mungkin. Iya. Karena aku sama Randi waktu itu pernah masuk ke circle Rumah Remedi. Di situ ikut meditasi, ketemu orang-orang yang Berbeda meditasi kita. apa gimana Kalau meditasinya? meditasi sebenarnya kalau meditasi kan mereka kan memang spesial ada teori ya, ada leadingnya gitu kan, memang terbiasa. Nah kalau kita memang betul-betul indigo yang anak-anak yang tidak terbimbing, mereka betul-betul bilang anak alam, betul-betul anak alam gitu istilahnya, ngalir sendiri. Contoh aku sendiri ya, aku sendiri meditasi nggak bisa meditasi karena sempat ada trauma sih aku, jujur aja. Jadi dari situ aku beramatin, oh dapatnya sendiri dengan sendirinya gitu kan. Oh ternyata ada namanya meditasi gerak. Oh ada namanya meditasi ini, meditasi itu gitu kan. Jadi ternyata aku lebih cenderung lari ke meditasi gerak. Apa tuh Mbak? Ke meditasi. Kalau meditasi gerak tuh ada orang kalau meditasi tuh cenderung, kalau aku lebih banyak kalau misalnya lagi kalau kayak kita nari atau lagi nyetir dengan musik itu slok gitu kan. Dan aku memang kalau udah masuk ke trance ya, masuk ke gelombang theta, itu aku suka ngelejit di dalam badan ya, tiba-tiba aku ada di pandan, itu sambil nyetir aku bisa. Itu sering kali nggak, makanya kalau aku pribadi agak trauma gitu kalau bilang meditasi. Jadi kalau meditasi, ya aku ikut sebentar, aku ada foto-foto gitu kan, di meditasi sebentar ya, sebentar aja, berapa menit, aku akan melakukan pembersihan, aku berhenti. Aku lebih condong ke meditasi gerak. I see. Tapi ada yang betul-betul meditasi serius lama itu tuh, kalau itu udah ketahuan, wah ini punya basic keturunan gitu. Nah, aku juga punya teman yang dia itu sampai ke universe, sampai ke antariksa, galaksi gitu kan. Oke. Masuk ke ini ya, masuk ke kapal induk. Aku pernah. Itu gimana dan kenapa tuh? Walaupun aku juga udah pernah dapat penjelasan ya dari dia, tapi aku pengen dengar dari Mbak Novita gimana tuh.